Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13, Sejarah Pendidikan Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan di Indonesia. Nah, anggota kelompok dari kelompok kami adalah 1. Riyatus Solihah, NIM 193 11183, Kurniawati 193 11199. Yang ketiga Nurul Izzah 193 111 204. Nah, di sini kami terdapat rumusan masalah. Yang pertama, definisi pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang keempat, solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk definisi pendidikan Islam di Indonesia, di sini akan dijelaskan oleh Mbak Ria. Perkenalkan, nama saya Riyatus Solihah, NIM 193 1111183. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi pendidikan Islam di Indonesia. Nah, definisi pendidikan Islam di Indonesia secara etimologis, pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tarbiyah dengan kata kerjanya robba, yang berarti mengasuh, mendidik, memelihara. Sedangkan pendidikan merupakan suatu proses belajar mengajar yang membiasakan warga masyarakat sedini mungkin menggali, memahami, dan mengamalkan semua nilai yang disepakati sebagai nilai terpuji dan dikehendaki, serta berguna bagi kehidupan dan perkembangan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sedangkan pendidikan Islam berarti proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik atau insan kamil. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, yang kedua ini kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini yang kita rasakan adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itu diperoleh setelah kita membandingkan pendidikan di negara kita dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penyokong dalam meningkatkan sumber daya manusia. Di dalam Indonesia, suatu pembangunan bangsa, oleh karena itu kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia. Di Indonesia yang tidak kalah berkompetisi atau bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Masalah-masalah yang serius dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itu yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Untuk yang tiga, penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, karena efektivitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, karena efisiensi pengajaran di Indonesia. Yang ketiga, karena standarisasi pendidikan di Indonesia. Nah, penyebab rendahnya kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan itu yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Nah, di dalam makalah dari kelompok kami, kelompok 13 sudah dijelaskan untuk penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia secara khusus. Untuk teman-teman silahkan membacanya terlebih dahulu. Nah, untuk yang keempat, solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia akan dijelaskan oleh Mbak Nurul Izzah. Ya, perkenalkan, nama saya Nurul Izzah, NIM 193 111 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, solusi sistemik. Yang kedua, solusi teknis. Yang pertama, solusi sistemik. Solusi sistemik yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Maka, solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya
yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam, yang menggarisbawahkan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Kemudian yang kedua, solusi teknis. Solusi teknis yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya prestasi siswa, misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, kemudian meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Thanks for watching, and apabila ada salah-salah, kami dari kelompok 13 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.